Silakan duduk. Anak-anak, apa kabar hari ini? Baik. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pagi ini? Sudah. Nah, kalau sudah siap, sekarang keluarkan dulu alat tulisnya. Anak-anak, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, ya, yaitu tema 9, kayanya negeriku, subtema 2, pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, pembelajaran yang keempat. Sebelum mulai pembelajaran, kita awali dulu dengan kegiatan berdoa. Siapa yang mau membantu Bu Guru memimpin kegiatan doa pagi ini? Saya, Bu. Ya, silakan Ita. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang tidak hadir pagi ini temannya? Eka, Bu. Eka. Oh iya, Eka sudah minta izin kepada Bu Guru lewat WhatsApp grup. Anak-anak yang lain juga begitu ya. Kalau anak-anak tidak bisa hadir, jangan sampai tanpa keterangan. Minta izin kepada Bu Guru boleh lewat WhatsApp grup. Untuk mengetahui semangat anak-anak belajar pagi ini, mari kita melakukan tepuk PPK. Bu Guru yang akan memberi aba-aba, ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Bagus sekali, suaranya semangat dan kompak. Pertahankan semangatnya sampai akhir pembelajarannya. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, mari kita menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Sebelumnya, silakan anak berdiri dulu. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mantu hidupku.
diskusi, anak-anak mampu menemukan contoh kegiatan yang merupakan kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Dan yang selanjutnya, anak-anak kembali akan menyimak video yang Ibu tayangkan. Nah, dengan menyimak video yang Ibu tayangkan, Ibu harapkan anak-anak mampu memerinci contoh perilaku yang menunjukkan pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, dengan kegiatan diskusi, Ibu harapkan anak-anak dapat merumuskan daftar pertanyaan untuk kegiatan wawancara dengan benar. Dan yang terakhir, dengan kegiatan diskusi dengan narasumber, Ibu harapkan anak-anak dapat menyimpulkan informasi dari seorang tokoh atau narasumber melalui kegiatan wawancara dengan benar. Anak-anak, coba perhatikan gambar yang Ibu tampilkan pada slide PowerPoint. Ada 2 gambar. Gambar apa yang dapat anak-anak lihat? Siapa yang tahu? Saya, Bu. Silakan Anggita. Petani sedang mencabut bibit. Ada Anggita menjawab gambar petani yang sedang mencabut bibit. Ada yang tahu lagi gambar kedua? Siapa bisa? Saya, Bu. Silakan Lisa. Petani sedang mencangkul. Nah, ada yang Pak Tani sedang mencangkul. Dari 2 gambar tersebut, gambar petani sedang mencabut bibit dan gambar Pak Tani sedang mencangkul, kira-kira apa tujuan dari kegiatan pada gambar tersebut? Siapa bisa? Silakan Sri. Hal itu dilakukan petani memanfaatkan lahan yang disediakan alam. Ya, Sri menjawab bahwa kegiatan itu dilakukan petani yaitu untuk memanfaatkan alam, memanfaatkan lahan yang disediakan oleh alam. Untuk gambar yang selanjutnya, Ibu sudah menyiapkan lagi 3 gambar di bawah. Gambar apa yang anak-anak perhatikan? Batu bara. Batu bara, apa lagi? Air. Lagi satu? Minyak bumi. Nah, batu bara, air dan minyak bumi termasuk ke dalam Sumber daya alam. ya, bagus sekali. Itu termasuk ke dalam sumber daya alam. Anak-anak sudah mempelajari pada kegiatan belajar sebelumnya. Dari ketiga contoh sumber daya alam itu, sumber daya alam mana yang paling sering anak-anak gunakan? Air. Air, ya. Air adalah salah satu contoh sumber daya alam yang paling sering anak-anak gunakan. Anak-anak sudah menggunakan air. Sudahkah menjaga kebersihannya? Sudah. Ya, bagus sekali. Tadi sudah Ibu sampaikan bahwa hari ini adalah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Anak-anak masih ingat nggak pengertian hak dan kewajiban? Masih. Kalau masih, Ibu bertanya, siapa yang masih ingat pengertian hak? Saya, Bu. Kita silakan, apa pengertian hak? Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang. Ada yang punya jawaban berbeda? Silakan Anggita. Hak adalah sesuatu yang harus dimiliki setiap orang yang telah ada sejak ia lahir. Bagus sekali. Hak adalah segala sesuatu yang harus dimiliki oleh setiap orang yang sudah ada sejak ia lahir. Terima kasih Gita dan juga Anggita. Bagus sekali. Sekarang kewajiban. Siapa yang tahu pengertian kewajiban itu apa? Silakan Tiara. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Ya, bagus. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan. Anak-anak masih ingat pengertian hak dan kewajiban? Dan anak-anak, dari contoh gambar yang Ibu tampilkan ini, yang mana menurut anak-anak kewajiban terhadap sumber daya alam? Siapa bisa? Saya, Bu. Silakan Maya. Menjaga kebersihan air. Menjaga kebersihan air, bagus sekali. Itu contoh kewajiban terhadap sumber daya alam. Sekarang untuk hak, siapa yang bisa menjawab contoh hak terhadap sumber daya alam dalam gambar di depan? Saya, Bu. Silakan ya Siti. Memanfaatkan lahan pertanian. Ya, memanfaatkan lahan pertanian. Bagus sekali anak-anak. Tadi sudah Ibu bagikan sebuah
Rumah kayu yang akan dibuat tanpa menggunakan bahan lain. Artinya seluruh bagian rumah menggunakan kayu. Jika demikian, ayah made memerlukan banyak kayu yang besar dan kuat. Setelah ayah menebang pohon dan membawa kayu hasil, ayah made tidak lupa membuat lubang kecil di samping pohon yang sudah ditebang tersebut. Lubang tersebut akan ditanami bibit baru sehingga bisa tumbuh menggantikan pohon besar yang sudah dipotong. Tindakan yang dilakukan ayah made patut ditiru. Anak-anak coba perhatikan gambar di depan. Ini adalah ilustrasi gambar dari cerita yang dibacakan oleh teman kalian Kapri. Yang pertama, apa yang dilakukan oleh ayah made ke hutan? Menebang pohon. Menebang pohon. Pohon yang bagaimana ditebang oleh ayah made? Ya, pohon yang besar dan kuat. Gambar kedua adalah ilustrasi situasi hutan yang telah ditebang pohonnya. Ayah made memotong dan menebang pohon digunakan untuk apa? Siapa bisa? Membangun rumah kayu. Nah, setelah ayah made membangun rumah kayu, apa yang dilakukan untuk melestarikan tanaman? Menanam pohon kembali. Menanam pohon kembali. Nah, keberlangsungan itu terus anak-anak ya. Setelah besar, pohonnya dipotong, dimanfaatkan. Nah, untuk menjaga kelestariannya, menanam kembali. Nanti sudah besar pohonnya yang ditanam, lalu dimanfaatkan. Begitu seterusnya. Jika tidak ditanam kembali, apa yang terjadi? Hutannya gundul. Ya, hutannya gundul, hal itu bisa menyebabkan bencana alam. Dari gambar tersebut, manakah yang termasuk kewajiban terhadap sumber daya alam? Siapa bisa? Ayo Bu, Silakan Nita. menanam pohon. Ya, menanam pohon. Yang mana kegiatan gambar yang termasuk hak terhadap sumber daya alam? Siapa bisa jawab? Ayo, Silakan Wayan. menggunakan kayu untuk membuat rumah. Menggunakan kayu untuk membuat rumah. Sekarang sebutkan contoh pemanfaatan kayu di ruangan kelas kita. Siapa bisa jawab? Ayo Bu, Silakan Tiara. meja, Meja. Apa lagi? duduk, Silakan ya Siti. kursi. Kursi. Ada juga jendela. Anak-anak sekarang perhatikan video yang akan Ibu tampilkan pada slide PowerPoint. Nah, sebelum Ibu putarkan videonya, catat hal-hal penting yang disampaikan pada video. Setelah penayangan video selesai, Ibu akan bertanya. Semangat belajar. Hari ini kita akan belajar tema 9, subtema 2, pembelajaran keempat tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Apa sih sumber daya alam itu? Sumber daya alam merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pemenuhan kebutuhan hidup manusia misalnya. Sumber daya alam harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan manusia. Agar sumber daya alam tetap terjaga, apa saja kewajiban kita terhadap sumber daya alam? Ya, yang pertama, kita bisa menghemat sumber daya alam. Jika kita menghemat sumber daya alam yang ada di sekitar kita, maka kebutuhan kita akan terpenuhi. Pengganti, contohnya energi matahari, energi air, energi angin, dan energi panas. Yang ketiga, kita bisa melakukan reboisasi. Reboisasi yaitu melakukan penghijauan kembali agar alam menjadi hijau kembali, dan biasanya reboisasi ini dilakukan di hutan yang gundul. Memanfaatkan energi atau hemat energi dan ramah lingkungan. Ya, yang pertama, pemanfaatan sumber daya alam secara langsung. Pemanfaatan sumber daya alam secara langsung artinya sumber daya alam yang ada bisa langsung dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya hasil pertanian. Hasil pertanian itu seperti padi, itu bisa langsung kita konsumsi
masyarakat. Contohnya, pemanfaatan minyak bumi perlu diolah terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai bahan bakar. Baik anak-anak, itu tadi materi kita yang telah kita pelajari hari ini, yakni tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Semoga yang disampaikan. Sudah disimak videonya tadi anak-anak? Sudah. Sudah dicatat hal-hal yang penting? Sudah. Sudah, Ibu akan menanyakan beberapa hal kepada anak-anak. Dari video yang ditayangkan tadi sudah dijelaskan dan diberikan contoh kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang siapa yang bisa menjawab? Sebutkan salah satu contoh kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Siapa bisa? Silakan Waya. Menghemat sumber daya alam. Ada yang punya jawaban berbeda? Silakan Tiara. Melakukan reboisasi. Melakukan reboisasi. Ada lagi yang punya jawaban berbeda? Silakan Anggita. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Ya, bagus sekali. Itu tepatnya sudah menjawab beberapa kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita lihat apakah jawaban teman-teman kalian itu benar. Itu contoh dari kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang bisa membacakan? Saya, Bu. Silakan kita. 1. Mengurangi kegiatan yang banyak menghabiskan sumber daya alam. Ya, yang kedua. Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan. Yang ketiga. Menjaga dan melestarikan alam untuk kesediaan sumber daya alam. Nah, untuk yang keempat dan kelima, siapa lagi yang mau membacakannya? Ya, silakan Tiara. Melakukan reboisasi untuk menjaga kelestarian air. Dari jawaban yang Ibu sampaikan, tadi anak-anak juga sudah menjawab beberapa di antaranya ya. Bagus sekali. Berarti anak-anak sudah mengerti yang mana disebut dengan kewajiban terhadap sumber daya alam dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita sudah membahas tentang kewajiban. Nah, sekarang lanjut kepada hak. Sebelumnya, gambar apa yang Ibu tampilkan pada slide PowerPoint depan? Kursi. Gambar kursi. Gambar kursi itu termasuk hak secara langsung atau tidak langsung? Tidak langsung. Nah, semua menjawab tidak langsung. Sekarang Ibu tanya kenapa disebut hak tidak langsung? Siapa yang bisa jawab dengan tangannya? Saya, Bu. Silakan kita. Karena perlu diolah. Karena perlu diolah. Benar sekali disebut hak tidak langsung karena dalam pemanfaatnya perlu diolah terlebih dahulu. Ya. Kalau gambar selanjutnya ini termasuk hak pemanfaatan sumber daya alam secara langsung apa tidak langsung? Langsung. Secara langsung. Kenapa disebut hak pemanfaatan secara langsung? Saya, Bu. Silakan Tiara. Karena tidak perlu diolah. Ya, karena dalam pemanfaatannya tidak perlu diolah terlebih dahulu. Anak-anak, tadi kita sudah belajar bersama tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Anak-anak juga sudah bisa menyebutkan contoh kewajiban terhadap sumber daya alam, contoh hak terhadap sumber daya alam. Nah, kegiatan selanjutnya kita akan berdiskusi secara berkelompok. Sekarang Ibu minta anak-anak bentuk kelompok kecil, masing-masing kelompok anggotanya 4 orang. Silakan bentuk kelompok anak-anak. Nah, anak-anak, sebentar Ibu akan membagikan LKPD. Nah, pada LKPD di sana anak-anak akan menjawab tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam, dan juga anak-anak akan melakukan kegiatan wawancara. Seperti kegiatan sebelumnya, anak-anak sudah pernah melakukan kegiatan wawancara ya. Anak-anak sudah mengerti proses dari kegiatan wawancara. Yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan, lalu menentukan narasumber. Nah, narasumber untuk kegiatan wawancara hari ini adalah guru
Sebentar anak-anak ikut tugaskan keluar kelas mencari salah satu guru untuk melakukan kegiatan wawancara. Nah, sebelum itu dilakukan, perhatikan dulu sekarang contoh video wawancara. Perkenalkan, nama saya Rafika Nurhani. Maaf untuk mengganggu waktu ini. Bolehkah saya mewawancarai Ibu? Boleh, silakan. Yaitu ada energi matahari, angin, dan juga energi listrik. Mengapa energi matahari, air, dan listrik sangat penting bagi makhluk hidup? Iya betul. Energi matahari dan juga air adalah sumber dengan baik atau semestinya. Begitu juga listrik sangat penting bagi kebutuhan manusia. Di mana kita bisa mendapatkan sumber energi tersebut? Kita dapat mendapatkan sumber energi matahari, yaitu dari sinar matahari. Listrik bisa dapatkan dari sumber mata air atau PDAM dan juga sumur. Dan listrik yaitu kita bisa dapatkan dari PLN. Bu, bolehkah saya bertanya, Iya, boleh. Mau tanya apa? apa akibat jika manusia tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam? Jadi akibat yang bisa ditimbulkan kalau manusia itu tidak melaksanakan kewajiban terhadap lingkungan alam itu ada banyak sekali. Yang pertama bisa terjadi bencana alam yang sangat merugikan manusia dan juga lingkungannya. Bencana alam yang bisa terjadi misalnya seperti tanah longsor, kemudian ada banjir. Ada juga yang lain daripada itu bisa berupa terjadinya perubahan iklim yang ekstrim di lingkungan sekitar kita. Selain itu bisa juga ada yang namanya global warming atau pemanasan global. Jadi suhu udara di sekitar lingkungan kita itu berubah secara drastis dari yang misalnya biasanya dengan suhu panas, tiba-tiba dingin atau sebaliknya. Ada juga efek yang bisa terjadi, misalnya terjadi pencemaran lingkungan, pencemaran di tanah, air, kemudian udara juga bisa terjadi polusi. Jadi banyak sekali akibat yang ditimbulkan apabila kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Dan yang paling penting itu karena kita sebagai manusia bernafas menggunakan oksigen, di lingkungan sekitar kita sekarang ini banyak sekali ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melaksanakan yang namanya penebangan liar. Jadi ada yang namanya alih fungsi lahan. Lahan hutan atau kebun atau sawah digantikan menjadi tempat tinggal manusia. Jadi semakin berkurang jadi suplai oksigen kita. Makanya dari situ banyak sekali yang dirugikan, tidak hanya manusia. Hewan yang tinggal di hutan juga mengalami kerugian berupa hilangnya tempat tinggal mereka. Seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu sih akibatnya kalau kita tidak melaksanakan kewajiban kita terhadap lingkungan. Makasih, Bu. Ya, sama-sama. Semoga bisa membantu ya. Anak-anak tadi sudah melakukan kegiatan wawancara. Sebentar, anak-anak diskusikan bersama kelompok hasil wawancaranya ya. Masukkan ke dalam tabel apa pertanyaannya, lalu masukkan juga jawabannya. Sekarang Ibu akan membagikan LKPD. Silakan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Ingat isi identitasnya, baca petunjuk pengerjaannya. Tekan nggak? Tekan. Coba yang kedua, yang sebenarnya masuk tempat. Sekarang yang ketiga, apa ini? Memanfaatkan air kegiatan mana seperti pasangannya. Tadi itu kan banyak jenis karnasi ya, ada jenis karnasi. Kamilah yang ini belum bisa. Sekarang kalau kita
mempresentasikan hasil pekerjaannya ke depan kelas. Sekarang semua dulu menghadap ke depan duduknya. Baik, siapa yang mau mewakili kelompoknya untuk presentasi di depan kelas? Ya, ya, sini ya. Bagus sekali ya, sudah berani ke depan tanpa ibu suruh. Silakan Wayan. Berlaku orang-orang di sekitarku. Contoh, berlaku yang bertanggung jawab dan memanfaatkan sumber daya alam. 1. Mengambil hasil sesuai keperluan. Contoh berlaku yang tidak bertanggung jawab. Menebang pohon secara sembarangan. 2. Menerapkan sistem terbang pilih saat memanfaatkan upaya di hutan. 2. Menggunakan bom ikan untuk menangkap ikan. Ya, bagus sekali. Itu jawaban dari kelompoknya Wayan. Tepuk tangan dulu untuk kelompoknya Wayan. Tepuk tangan Wayan. Wayan duduk. Sudah semua kelompok presentasi di depan kelas. Bagus sekali anak-anak ya, hasil kerja kelompoknya. Sekarang silakan dikumpulkan dulu LKPD-nya, akan ibu nilai. Ya, duduk dulu. Ini ada ini. Bagus sekali anak-anak, hari ini kita sudah belajar tentang kewajiban dan hak terhadap sumber daya alam. Anak-anak juga sudah mampu menyebutkan contoh kewajiban terhadap sumber daya alam. Juga anak-anak sudah mampu menyebutkan contoh hak terhadap sumber daya alam. Dari materi yang Ibu sampaikan tadi, adakah anak hal-hal yang belum dimengerti? Iya, Bu. Ya, Kamila? Saya belum mengerti tentang kewajiban alam di sekolah. Ya, Kamila mengatakan belum mengerti tentang contoh kewajiban terhadap alam di sekolah. Siapa yang mau bantu temannya menjawab? Silakan Ronari. Contoh kewajiban terhadap lingkungan di sekolah adalah 1. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah. 2. Menyiram kebun sekolah. Ya, bagus sekali Ronari. Itu tadi Aprilia, contoh kewajiban yang dilakukan terhadap lingkungan alam di sekolah. Yang pertama, menjaga kebersihan lingkungan sekolah dengan melaksanakan kewajiban tugas piket. Yang kedua, dengan menjaga kebun sekolah supaya sekolah kita tetap terlihat asri. Ada lagi yang bertanya? Ya, baik, kalau tidak kita lanjutkan pada kegiatan. Anak-anak, apa yang sudah kita pelajari pagi ini? Siapa yang bisa jawab? Silakan Sri. Hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Ya, bagus sekali. Benar sekali. Pagi ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban terhadap sumber daya alam. Tadi haknya ada hak secara langsung dan hak secara tidak langsung. Cara membuat pertanyaan untuk kegiatan wawancara. Baik, sekarang Ibu akan membagikan tes evaluasi. Untuk tes evaluasi dikerjakannya secara mandiri, tidak lagi secara berkelompok ya. Ya, silakan sekarang Bapak Ibu boleh kembali posisinya. Nah, ini dikerjakan secara mandiri ya. Silakan kita berbagi badannya. Bu Sri. Isi identitasnya di bagian atas. Lalu anak-anak silakan mulai menjawab. Sebelum pembelajaran hari ini duduk, Ibu akan ajak anak-anak untuk menyanyikan salah satu lagu daerah. Putri Jeneng Ayu, Nyijang Jeneng Juma, Meme luas malu, kepekan
Ya.